salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita di tanaman tales ya. Kita tanaman budidaya tales mbote ya. Kita budidaya tales mbote ini sederhana aja, simple, tanpa olah lahan, tapi cuman digulut-gulut ya, tapi tanpa diolah lahan. Sebelum pembahasannya teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya video kita selalu lewat di layar kalian ya. Jadi pembahasannya begini teman-teman, kita bahas dulu. Nah begini ya caranya. Ini kalau sudah begini teman-teman, nah ini ya, ini sama ini sudah kita cangkul-cangkul. Nah ini cangkolnya, karena kita selalu pakai cangkol untuk kerja ini teman-teman. Nah ini sebagian sudah tumbuh ya, itu tanaman 2 hari teman-teman ini, karena bibitnya udah agak tinggi ini ya. Ini tanaman 3 hari ini. Nah beda yang kemarin yang kita bikin video yang minggu lalu, itu belum saya cek ke sana teman-teman. Ini baru yang tanaman kemarin. Tanaman kemarin udah 3 hari baru kita lihat, ini udah mulai hidup ya. Jadi teman-teman, kalau di Kalimantan ini teman-teman yang khususnya punya lahan kosong, jangan segan-segan ya untuk bikin untuk nanam ini ya, nanam keladi tales. Karena di daerah sini apapun yang kita tanam itu pasti payu teman-teman. Jangan khawatir tidak dibeli orang ya, karena tales ini untungnya menjanjikan. Jadi teman-teman, untuk cara menghitung hasil itu teman-teman tinggal dari kapasitas tanaman kalian ya. Kalau kalian tanamnya itu misalkan 200 batang, artinya teman-teman bisa panen untuk tahap pertama. Satu pohon ini kan paling setengah kilo atau 1 kilo paling tinggi teman-teman. Jadi tinggal bulannya teman-teman. Kalau 3 bulan teman-teman panen itu bisa mencapai 3 kiloan ya, 1 kiloan ya, kalau sudah 3 bulan ya. Kalau sebelum 3 bulan udah kalian panen paling-paling setengah kilo 1 pohon ya, itu teman-teman. Dan waktunya simple, modalnya ringan, tanpa semprot teman-teman ya. Ini tanpa semprot teman-teman. Nah kalau masalah pupuk itu tergantung kalian ya. Ada pupuk dipupuk, nggak ada pupuk cukup pupuk kompos ini aja. Sampah-sampah yang di sekitarnya kita taruh di sela-sela tengahnya, itu teman-teman. Jadi kalau untuk mengenai modal itu teman-teman enggak seberapa, sedikit tapi hasilnya menjanjikan. Seandainya teman-teman punya tanaman 200 pohon untuk ini, berarti bisa dinyatakan 200 kilo sekali panen teman-teman. Nah itu kemenangan kita tanam tales ini tanpa modal besar teman-teman. Terus modalnya itu hanya tenaga, ngerawat sambil bersihin rumput. Nah bersihin rumput ini teman-teman nggak boleh pakai semprot teman-teman. Kita pakai parang aja atau cangkul, didangir, ditimbunkan, itu yang bagus. Kalau bisa kita dangir, timbunkan, modal cangkol sama tenaga. Itu kalau bisa ya. Nah tapi kalau teman-teman mau main semprot itu akan rugi, karena dia stres, buahnya kecil dan sedikit. Mungkin kita panen sekali 2 kali udah mati dia itu. Nah selanjutnya teman-teman, untuk cara manennya, nanti kalau ini sudah 3 bulan, cara panennya jangan dicabut teman-teman. Dibuka aja timbunannya, sekelilingnya ini buahnya kita ambilin. Kalau sudah timbunan itu pecah-pecah gitu teman-teman, itu udah artinya sudah minta dipanen ya. Sudah pecah-pecah itu minta dipanen. Nah itu kalau teman-teman mau bikin lagi, bibit lagi ya, itu salah. Misalkan ada berapa pohon, kita pelihara aja supaya sampai keluar ya, sampai anak ini tadi, buahnya tadi bisa keluar langsung, itu bisa jadi bibit teman-teman. Jadi kalau bisa, misalkan ada mau nanam lagi, ada 100 pohon ini, 200 pohon ini kita ingu 20 pohon aja. Kita ingu 20 pohon khusus untuk bibit ya teman-teman ya, supaya anaknya langsung bisa kita ambil
kita tangkarkan, kita ambil, kita tangkarkan gitu ya. Itu cara untuk simple ya teman-teman ya. Simpelnya kita budidaya talas ini yang modalnya sedikit, kita supaya tidak beli teman-teman. Kalau ini kemarin beli teman-teman, ini bibitnya sudah 2000 teman-teman ya. 2000 diantarkan ke sini ya. Satu pohonnya 2000 teman-teman. Tapi kalau bagi saya bibit mahal itu enggak ada cerita mahal teman-teman. Karena masih untung kita yang nanam daripada yang jual bibit. Kalau yang jual bibit, kalau dia nggak pelihara lagi itu udah habis. Nah, jadi cara manen tadi teman-teman, kita kembali ke manen. Setelah habis didoker, digali untuk kelihatan buahnya semua, kita ambil buahnya, kita timbun lagi teman-teman. Kita timbun lagi nanti sekitar, kita timbun tipis ya, kita timbun 5 cm aja. Nanti sekitar mau kelihatan udah ada pecah-pecah itu, kita timbun lagi 5 cm lagi. Nah, kalau bisa ya, karena kalau nggak ditimbun teman-teman itu jadi anak ya. Buah itu tadi nggak mau besar, dia langsung naik, dia jadi anak ya. Jadi anak bisa dipencarkan gini lagi. Nah, ini cara budidaya talas ini. Karena ini yang diharapkan isinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa setelah diambil, timbun sedikit tipis-tipis, setelah ditimbun tipis-tipis sudah ditinggal. Nanti seminggu atau 2 minggu kita lihat lagi, kalau ada kelihatan di pohonnya itu yang agak kelihatan, sudah ada merentul-merentulnya itu, nah kita timbun lagi teman-teman. Itu ya. Karena yang kelihatan itu tadi teman-teman ada 2 alternatif, bisa jadi buah, bisa jadi anak. Kalau jadi anak kita akan rugi, buahnya kita kurang di bawah. Tapi kalau kita timbun itu tetap jadi buah lagi gitu ya. Nah, itu cara prinsip kita budidaya talas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengharapkan itu jadi anakan lagi supaya mau dikembangkan lagi, itu nggak usah ditimbun, nggak apa-apa teman-teman. Itu sudah asal keluar menjalar jadi bunga, jadi anak, keluar jadi anak gitu ya. Karena yang jadikan buah yang mentek-mentek itu dari timbunan kita tadi teman-teman. Itu cara kita budidaya talas. Jadi teman-teman sekalian yang untuk khususnya petani muda ataupun petani tua juga itu tadi, yang tidak punya kerjaan di pemerintahan maupun di perusahaan, kalau ada tempat yang longgar atau yang sempit juga nggak apa-apa, belakang-belakang rumah kalau ada, tanami talas sama pisang itulah teman-teman, untuk menunjang ekonomi kita masa depan ya teman-teman. Seandainya kita tua nanti udah pensiun, kita masih ada tanaman itu yang artinya dipandang orang tidak berharga ya, tapi bagi saya berharga luar biasa teman-teman. Talas sama pisang ini bagi orang lain, bagi yang ekonominya tinggi, ini tidak berharga teman-teman. Tapi kalau bagi saya pribadi ini luar biasa, karena ini modalnya sedikit, kita punya duit gitu ya. Walaupun modalnya ini siteng ya, artinya 1000-2000, tapi kita punya duit. Beda kayak contohnya yang nanam semangka melon, ini modalnya ratusan juta, hasilnya ratusan juta, sesuai teman-teman, karena modalnya sudah besar, tenaga biaya olah lahan besar, tenaga dan obat pupuknya besar gitu ya. Jadi kalau karena kita orang yang ekonomi rendah, supaya kita bisa tani kayak apa ya, begini contohnya teman-teman. Contohnya begini, yang ekonomi kita masih rendah, kita mau pengen tani supaya tani kita berhasil, ya lari ya ke pisang sama talas teman-teman. Itu tanpa modal teman-teman. Modalnya itu tadi paling banyak, kalau pisang ya 2.500, kalau talas itu 1.000 aja teman-teman. Itu aja modalnya. Nah itu, jadi cara simple tapi kita berhasil, kita punya duit. Nah itu ya teman-teman, bisa disimak dan bisa dicontoh. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu nonton videoku, dan bisa setiap hari bisa ketemu di layar HP kalian ya. Karena kita selalu setiap hari kita masih berkeliling di dunia pertanian di channel YouTube
Wirata ini teman-teman, kita keliling, selalu keliling setiap hari ya. Setiap hari dimanapun ada pertanian yang kira-kira belum terlalu canggih, masih pemula, kita datangi teman-teman. Oke, terima kasih.